Jadi kalau kita punya sinyal digital, ya, saya gambarkan seperti ini. Saya gambarkan seperti ini. Ini adalah baseband sinyal digital dengan durasinya adalah T, ya. T durasinya. Oke. Amplitudanya nggak penting. Yang penting adalah periodenya, ya. Nah, kalau ini kita transmisikan langsung, itu membutuhkan bandwidth karena sinyal digital ini, ya, kalau kita gambarkan spektrum frekuensinya dalam domain frekuensi, ini masih dalam domain waktu kan. Dalam domain frekuensi dia kan seperti ini kan. Seperti yang udah diperlihatkan sebelumnya, seperti ini ya. Kira-kira seperti inilah. Oke, dimana ini adalah 0 ya. Lalu ini adalah 1/T, ini adalah 2/T, ini 3/T ya. Kemudian ini adalah 4/T dan seterusnya. Ini adalah frekuensi, itu sama dengan 1/T. Frekuensi 1/T atau T adalah 1/frekuensi ya. Nah, kalau kita transmisikan spektrum frekuensinya seperti ini sinyalnya, ini dalam bentuk domain frekuensi ya. Ini akan membutuhkan bandwidth yang besar sekali. Ya. Kita lihat ini, kalau ini adalah T-nya misalkan T-nya adalah durasi atau time duration-nya atau lembah pulsanya misalkan 1 milisecond. 1 milisecond adalah 10.000 second. 10.000 detik. Berarti ini frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 1/T, ya kan? Itu adalah 1/1 milisecond. Itu adalah 1/10⁻³ ya. 1000 kan? Ini adalah 1000 Hz. Oke. Lalu ini pun bisa kita nyatakan dalam kecepatan data ya. Di mana data rate ya, atau biasanya simbolnya adalah D, itu sama dengan 1/T. Itu sama dengan 1/1 milisecond sama dengan 1/10⁻³ juga ya. Ini hasilnya adalah 1000 bit per second. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat spektrum seperti ini, lalu saya yang seperti ini saya ubah sesuai dengan T-nya adalah 1 milisecond, berarti frekuensinya berapa di sini? Ini frekuensinya 0, di sini 1000 ya kan? Di sini adalah 2000, di sini 3000, 4000 dan seterusnya. Ini sebetulnya tak berhingga ya. Jadi kalau secara teoritis ini nggak tak berhingga. Dalam prakteknya tentunya ada batasnya. Tapi walaupun demikian, kalau kita transmisikan ya sinyal digital ini dengan spektrum seperti ini kan membutuhkan bandwidth yang besar. Nah, Nyquist mengatakan ya, jadi Nyquist dia mengatakan bahwa kita dapat merekonstruksi sinyal analog ini ya secara disampling tadi karena kita ubah ke dalam bentuk digital, kan disampling dulu kan ya. Setelah disampling kemudian di quantizing sehingga jadi sinyal jadi setelah proses analog to digital converter menghasilkan sinyal digital ke begini kan. Nah, ini kalau kita transmisikan seperti ini kan memiliki bandwidth, butuhkan bandwidth kanal yang besar. Dia mengatakan bahwa nggak perlu, kita hanya cukup mentransmisikan loop pertama saja. Itu pun kita batasi pada frekuensi ini Nyquist, yaitu di sini. Kita batasi pada frekuensi ini Nyquist. Yaitu pada frekuensi 1/2T. Jadi frekuensi Nyquist, satu saja sebagai Fn, ini adalah 1/2T. Jadi kalau T-nya adalah 1 milisecond, ya, atau frekuensinya adalah 1000 Hz, maka frekuensi Nyquist-nya berapa?
sama dengan 500 Hz. Ya. Jadi cukup kita mentransmisikan loop pertama saja ini, ya. Yang lainnya ini kita reject, kita buang, ya. Nggak perlu kita transmisikan. Jadi cukup mentransmisikan pada bandwidth nih request, yaitu ini. Ini adalah namanya bandwidth request, ya, atau singkat BN. BN itu adalah bandwidth nih request. FN adalah frekuensi nih request. Oke, jadi kita transmisikan pada frekuensi request menghasilkan bandwidth nih request, sama saja. Bandwidth request itu adalah bandwidthnya, frekuensi request adalah pada frekuensi nih request 1/2T, ya. Gimana caranya kita membuang komponen-komponen spektrum frekuensi yang tidak kita inginkan di atas frekuensi request ini? Caranya gimana? Caranya kita filter, ya. Caranya kita filter. Saya gambarkan kayak begini. Caranya kita filter. Ya, ini dengan warna biru ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kita filter dengan apa? Filternya filter low pass filter, ya kan? Nah, low pass filter dia memiliki respon seperti ini. Saya kira semua juga tahu. Ini adalah respon frekuensi sebuah filter low pass, ya. Ini frekuensi, ini adalah amplitudanya. Ya, respon frekuensi filter idealnya, ya, idealnya adalah seperti ini. Idealnya adalah seperti ini, yang hitam ini, ya. Nah, ini yang kita sebut, ya, filter apa namanya brick wall filter. Jadi filter yang seperti batak, gitu ya, karena masih segi 4. Nah, ini filter ideal. Secara teoritis memang kita menggunakan filter ideal yang frekuensi cut-off-nya pada frekuensi apa? Pada frekuensi FM, ya. Jadi kalau kita filter pada frekuensi 500 Hz, yaitu pada frekuensi request 1/2T, filternya harus filter yang frequency seperti itu. Kalau kita menghendaki bandwidth-nya adalah bandwidth BN atau bandwidth request yang 500 Hz. Nah, itu nggak mungkin karena kalau ada yang bisa bikin filter seperti ini, jadi ini filter yang hanya teoritis saja, ya. Dalam prakteknya tuh nggak ada filter yang kotak seperti ini, ya. Belum ada, ya, filter yang kotak seperti ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat filter yang sesungguhnya atau filter dalam realitasnya, filter itu dia memiliki apa yang kita sebut sebagai skirtnya. Ya. Jadi kelandaiannya begini. Ya. Ini pun sebetulnya yang biru ini sudah landai ya, dibandingkan dengan yang kotak tadi. Nah, ini yang disebut sebagai roll of coefficient atau disingkat sebagai R atau alpha atau apapun lah notasinya ya. Pokoknya adalah roll of coefficient. Nah, roll of coefficient ini kalau filternya adalah kotak seperti ini, ideal, ini adalah filter ideal. Jadi yang hitam ini adalah filternya filter ideal. Nah, ini ya, ini ideal. Filter, ideal low pass filter lah begitu. Ini memiliki roll off itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita betul-betul kita bisa bikin filter ideal yang betul-betul kotak seperti yang gambar hitam ini, dia memiliki roll off sama dengan 0. Nah, hasilnya nanti akan menghasilkan hasil apa? Hasil spektrum frekuensi ya dari sinyal yang kita batasi pada FN itu seperti ini. Kita ya. Kita lihat yang merah itu kita gambarkan seperti ini. Ini frekuensinya 0. Kalau kita lihat frekuensi, ini frekuensinya adalah frekuensi apa? FN. Jadi bandwidth-nya ini berapa? Bandwidth-nya itu adalah 500 Hz. Ya. Jadi betul-betul begini nih hasilnya. Kenyataannya ya, filter yang ideal itu nggak ada. Adanya adalah filter yang memiliki namanya roll. Ya.
Nah, sekarang tergantung roll off-nya, ya. Kalau roll off-nya semakin kecil mendekati 0, ya, maka hasil filternya nanti itu akan menimbulkan namanya overshoot. Jadi overshoot itu adalah semacam spike begitu ya, semacam amplitude yang muncul secara ekstrim begitu ya. Nah, bila mana hasil filternya seperti itu yang sudah sejarah sebelumnya ya, ini akan menimbulkan apa yang kita sebut sebagai intersimbol interference atau disingkat sebagai ISI ya. I I ISI itu adalah intersimbol interference. Jadi kalau deretan pulsa-pulsa digital ini atau sinyal digital ini kita filter ya, dan filternya menggunakan filter, misalkan ya, menggunakan filter ideal yang kotak ini, memang hasilnya akan menghasilkan hasil filtering yang baik ya, yang bandwidth-nya betul-betul BN karena kita batasi pada frekuensi FN 1/2T ya. Tapi di sisi lain itu akan menimbulkan intersimbol interference. Karena apa? Karena dengan filter yang memiliki roll off yang sangat kecil, itu akan menimbulkan overshoot. Nah, overshoot inilah yang menyebabkan pulsa-pulsa hasil filtering itu satu sama lain saling saling tumpang tindih. Seperti ginilah analoginya ya. Seperti misalkan ada mahasiswa dalam satu kelas. Oke. Nah, lalu saya buka pintu ya, lalu suruh keluar ya, mungkin bisa keluar satu persatu ya, karena memang pintunya cukup untuk orang misalkan ya. Kita buka satu pintu yang dua, kita buka satu sehingga satu persatu keluar dari ruang dengan tenang begitu ya. Tapi bila mana ada sesuatu emergency misalnya kebakaran lah ya, nah itu pasti kan orang tuh akan berebut untuk keluar ya. Nah, pintu yang terbatas tadi ya, yang dibatasi hanya untuk satu orang, tiba-tiba secara geruduk begitu, selalu rame-rame lah, katakan demikian, orang mau keluar, yang terjadi apa? Yang terjadi orang-orang tersebut saling tumpang tindih di depan pintu itu, karena berebut pengen keluar, gitu ya. Ini jadi kira-kira seperti itulah analoginya ya. Nah, agar supaya tidak terjadi intersimbol interference, ya kita bikin filter yang apa, yang memiliki roll off yang besar ya. Jadi filternya kalau memang yang bagusnya adalah seperti ini ya filternya. Oke. Demikian seperti itu. Di mana ini adalah ininya spektrumnya dari 0 ke Fn ya. Oke, lalu dari sini di sini frekuensi ini adalah Fn berikan 1 plus roll off gitu kan. Nah, kalau roll off sama dengan 1 berarti kan frekuensi di sini 2 kali Fn. 2 kali Fn berarti kan 1000 Hz. Berarti kan percuma kita memfilter ya. Kita kan memfilter dengan kita batasi pada frekuensi Fn tadi kan. Ya, dengan filter yang memiliki roll off yang tidak sama dengan 1 tetapi mendekati 0 tapi nggak mendekati banget karena memang sulit ya. Nah, biasanya roll off yang dibuat orang itu sekitar antara 0,2 sampai dengan 0,3. Ini yang dikatakan yang ideal gitu ya. Karena apa? Karena dengan ini kita menghasilkan hasil filter yang bandwidth-nya memadai ya. Artinya meskipun tidak betul-betul bandwidth-nya adalah BN, karena kelebihan daripada bandwidth ini yang selanjutnya kita sebut sebagai excess bandwidth ya. Excess bandwidth. Gini. Jadi dengan kita menambah roll off ini ya, membuat filter kita itu memiliki roll off yang harganya antara
0 sampai dengan 1, katakanlah misalkan 0,5 lah off-nya ya. Berarti cutoff frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 1 plus 0,5. Berarti 1,5 kalikan dengan berapa? Dengan 500 berapa? Halo? Jadi kalau kita di sini kita gunakan roll up sama dengan 0,5, misalkan demikian, ya. Misalkan ini roll up-nya adalah yang ini nih, ya. Yang roll up-nya adalah 0,5. Berarti di sini frekuensinya jatuh pada frekuensi Fn sama dengan 1 plus 0,5. Berapa nih? 650. Betul nggak? Jadi cutoff frekuensinya bukan jatuh pada frekuensi 500, tetapi jatuh pada frekuensi 650. Ya, ngerti kan yang maksud saya nih? Oke, kalau gitu ini saya hapus aja dulu ya. Silakan kalau mau apa ngeprint ini print screen apa namanya saudara apa copy ya ininya silakan sebelum saya hapus nih ya sebelum saya hapus. Jadi ini saya hapus sekarang ya. Jadi filter low pass ya khusus sekarang ini ya low pass filter atau LPF responnya kan seperti ini saya besarkan ya. Dia memiliki respon ideal adalah seperti ini. Idealnya ini frekuensi ya. Oke, ini adalah ideal low pass filter kayak begini. Nah, filter yang memiliki respon frekuensi seperti ini ya dari sebuah filter low pass filter ini adalah filter yang ideal sehingga kalau kita gunakan yang mana cutoff-nya ini kan cutoff itu kan pada berapa 0,707 ya. Tapi kalau ini lurus seperti ini kan berarti kan di mana-mana sama saja. Cutoff-nya adalah di sini ya. Ini adalah frekuensi F. F-nya adalah berapa? 1/2 T ya. Di mana frekuensinya adalah 500 Hz tadi udah ya dalam contohnya. Oke. Nah, kalau kita filter dengan filter ideal kayak begini akan menghasilkan hasil filter yang juga seperti ini ya kira-kira. Oke. Ini adalah bandwidth-nya hasil filtering. Dari 0 sampai 500 bandwidth-nya adalah 500 Hz. Oke. Ini ideal nih. Nah, dalam teori ya, dalam teori selalu kita menganggap bahwa filter kita ini ideal. Jadi kita batasi pada frekuensi itu pada frekuensi ideal 500 Hz atau 1/2 T karena T-nya adalah 1 milisecond ya. Diaturnya tergantung daripada T. Tapi kenyataannya adalah filter yang ada nggak ideal kayak begini. Ya, filter memiliki namanya apa? Namanya skirt kayak begini ya. Ada yang seperti ini ya. Lalu mungkin ada yang seperti ini ya. Lalu ada lagi yang kayak begini ya. Dan seterusnya. Nah, ini namanya adalah roll off tadi. Namanya roll off. Coefficient atau disingkat sebagai R ya. Nah, teorinya bila mana roll off-nya itu terlalu kecil karena roll off-nya berharga antara berapa? Berharga antara 0 dan 1 ya. Kalau roll off-nya sama terlalu kecil seperti yang merah ini, maka ini akan menghasilkan overshoot. Overshoot itu suatu kejadian di mana amplituda naik ya. Ini adalah efek daripada filtering memang seperti itu ya. Nah, overshoot ini kalau terlalu kuat maka akan menghasilkan namanya intersimbol interference. Nah, kalau intersimbol interference-nya terlalu besar ya,
maka ini dapat menimbulkan degradasi terhadap bit error rate. Sementara kita tahu bahwa bit error rate merupakan ukuran kualitas transmisi digital. Ya. Semakin kecil error rate-nya, maka semakin baik transmisinya. Itu menunjukkan kualitas. Nah, kalau intersimbol interference hasil filtering ini ya menghasilkan isi yang kuat, maka akan mendegradasi atau akan menurunkan kualitas bit error rate daripada transmisi kita ini. Nah, karena itu, rollout-nya jangan terlalu kecil, tapi kita buat misalkan kalau satu, misalkan kalau satu, yang ini ya, kalau satu itu yang ini panjang seperti itu, ini jatuh pada frekuensi Fn kalikan dengan 1 plus roll up ya, plus roll up. Kalau sama dengan 1, berarti kan Fn sama dengan 1 Fn sama dengan Fn kalikan dengan 2, 1 tambah 1 2 kan. 2 Fn. Jadi kalau kita udah maunya 500 Hz, dengan kita membuat filter kita, desain kita yang memiliki roll up sama dengan 1, berarti kan Fn-nya adalah 1000 ya. Ya kan? Fn-nya 1000. 2 500 1000. Berarti kan kita nggak membatasi bandwidth, karena isu kita kan kita ingin membatasi bandwidth. Untuk apa? Nanti kan kita bahas lebih jauh. Dengan bandwidth yang kita batasi ini, ya, ini akan berpengaruh terhadap nanti efisiensi dan transmisi yang dinyatakan dalam spektral efisiensi. Jadi semakin banyak ya, jumlah bit yang ditransmisikan per detik terhadap bandwidth-nya. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu roll biasanya tuh dibikin antara 0,2 0,3. Karena dengan itu ya masih memungkinkan ya kita menghasilkan hasil pemfilteran yang baik. Baik itu artinya ukuran intersimbol interference-nya masih dapat ditolerir ya. Jadi baik buruknya dilihat dari intersimbol interference. Dan tentunya kaitannya juga dengan bandwidth. Nah, misalkan roll-off-nya L-nya saya bikin 0,5. Berarti atau frekuensi kita ya, atau frekuensi kita ini jatuh di frekuensi berapa? Di frekuensi Fn sama dengan 1 plus 0,5, yaitu adalah apa? Ini artinya 500, tadi sudah tahu kan 500 frekuensinya. 500 kalikan dengan 1,5. Berapa nih? 750. 500 kali 1,5 adalah 750. Tadi saya salah menyebutkan 650 ya. Salah. 750 Hz. Nah, yang 250 itu yang disebabkan oleh roll up setengah ini yang kita sebut sebagai ya. Jadi ini adalah tadi daripada 500 tambah dengan 250 Hz gitu. Yang ini yang 500 adalah yang Fn ideal, maunya ini. Ini adalah bila mana kita dapat menentukan roll up-nya sama dengan 0. Artinya dengan menggunakan filter ideal, ya toh? Tapi kan nggak mungkin kita buat filter seperti itu. Dan juga meskipun ada, ini akan menimbulkan intersimbol interference sangat kuat sekali. Ya. Jadi di satu sisi bandwidth-nya bisa kita batasi, sempit, ya, pada bandwidth BN. Di sisi lain menimbulkan intersimbol interference. Oleh karena itu, ya filter kita bikinlah, memang kenyataannya seperti itu ya. Filter itu nggak ada yang betul-betul kotak atau brick-wall tadi, tapi dia memiliki kelandaian. Nah, tergantung daripada sebesar apa kelandaiannya yang ditentukan oleh namanya roll up tadi. Roll up semakin besar, besarnya itu sama dengan 1 sampai dengan 1 itu menunjukkan filter itu terlalu landai. Ya. Kalau roll up-nya kurang dari 1, mendekati 0, maka kelandaiannya semakin agak curam, gitu. Nah, biasanya kecepatan antara 0,2, 0,3 begitu. Nah, misalkan roll up-nya kita bikin 0,5. Misalkan ya, berarti bandwidth request yang dapat kita filtering itu adalah Fn kalikan dengan 1 plus roll up. Kalau roll setengah berarti kan Fn kalikan dengan 1,5. Nah, kalau Fn yang 500, setengah
750 itu adalah 500. Yang ideal, ini yang kita sebut sebagai, apa namanya tadi? Yang 250 ini, kita sebut sebagai excess bandwidth, ya. Ya, jadi yang 250 ini kita sebut sebagai excess bandwidth atau kelebihan bandwidth, bandwidth. Ya, tentunya semakin kecil ROP-nya, maka excess bandwidth semakin kecil, begitu ya. Nah, sekali lagi kita masih membahas pada level baseband. Nanti pada waktu kita membahas pada level modulasi, nah kita akan ketemu lagi dengan ini. Jadi hasil daripada spektrum modulasinya, ya, hasil daripada spektrum bandwidth modulasi, ya, atau bandwidth spektrum hasil modulasi itu akan tergantung daripada roll out-nya. Roll out-nya semakin besar, besar itu antara 0 sampai dengan 1, mendekati 1 yang besarnya, itu akan menghasilkan apa? Bandwidth yang besar juga. Padahal isu kita adalah bagaimana caranya kita mentransmisikan baseband signal kita dengan baik, ya, dengan penggunaan bandwidth yang seefisien mungkin. Memang di sini ada trade-off. Itu adalah tadi ya, isinya intersimbol interference. Semakin kecil roll-off-nya, maka intersimbol interference-nya semakin besar, gitu ya. Tapi tentunya ada batas-batasannya. Nah, biasanya pernah juga Mas Syam bertanya ya, kalau begitu berapa idealnya? Idealnya memang ada yang idealnya. Idealnya sama dengan roll-off sama dengan 0 tadi. Tapi kan ini nggak mungkin. Ya. Makanya itu, ya, dalam prakteknya itu antara 0,2 sampai dengan 0,3. Ya, seperti GSM, dulu teknologi GSM, ya, itu masih menggunakan roll-off 0,3. Karena itu dianggap bahwa itu sudah cukup memadai. Ya. Sip. Ada pertanyaan di sini tentang spektrum? Sekali lagi, ini kita masih bicara pada level baseband. Nah, baseband ini, sinyal baseband ini dapat ditransmisikan. Ya, pernah mungkin pada waktu kita membahas tentang kanal di bab awal, ya, itu kalau kita mentransmisikan baseband sinyal kita, ya, melalui kabel misalkan secara langsung, maka ini akan menyebabkan distorsi. Ya, karena apa? Karena beda. Baseband sinyal kita digital, kabel kita yang menggunakan kabel adalah analog. Kalau kita paksakan ditransmisikan lewat saluran kabel atau saluran telepon ini, maka akan menimbulkan distorsi pada sinyal digital kita. Jadi digital kita itu nggak lagi pulsa-pulsa, tapi dia udah berubah bentuknya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kanal komunikasi itu idealnya itu sesuai atau cocok dengan sinyal yang mau ditransmisikannya. Nah, kalau base-base-nya digital, ya, sebaiknya idealnya kita menggunakan kanal komunikasi digital. Tapi kanal komunikasi itu pemberiannya dari Yang Maha Kuasa dalam bentuk analog. Udara misalkan analog. Udara itu adalah media atau kanal komunikasi untuk menyalurkan sinyal komunikasi. Sinyal komunikasi kan bisa berupa sinyal radio, ya, dan sebagainya. Sinyal optik misalkan. Itu bisa melalui udara. Jadi udara merupakan kanal komunikasi yang secara alami bersifat analog. Ada siang, ada malam. Sekarang bayangkan, bila mana apa udara itu atau atmosfer, ya, itu bersifat digital. Sekarang siang, nanti jam 6 sore tiba-tiba gelap. Terus subuh atau pagi jam 6 langsung siang. Kamu mau seperti itu enggak? Kan gradual kan, ya. Jadi dari siang mulai agak gelap ke sore mulai agak gelap, baru ke maghrib udah gelap tapi belum gelap sekali, ya. Kemudian malam, ya, baru dia gelap sampai tengah malam gelap sekali, ya. Kemudian terus semakin agak terang, fajar terang, kemudian
Jam 6 sore itu udah terang, tapi nggak terang banget. Tapi semakin siang semakin terang, secara gradual. Itu menunjukkan bahwa alam pun sudah memberikan apa, memberikan apa namanya, ya, memberikan fenomena yang bersifat analog tadi. Ya. Nah, oleh karena itu, agar supaya ya, sinyal informasi yang ditransmisikan dalam kanal komunikasi itu sesuai, sesuai itu cocok begitu ya. Maka sinyal digital itu harus dibuat dulu analog. Caranya gimana? Caranya kita modulasi. Nah, nanti kan kita bahas ya. Jadi caranya kita mau modulasi. Nah, dengan cara memodulasi sinyal digital tadi, maka ini sudah sesuai dengan kanal komunikasi kita yang bersifat analog. Itu bisa berupa transmit, bisa juga berupa kabel. Itu kan semuanya bersifat apa namanya, serba analog seperti itu. Ya. Nah, tetapi walaupun demikian, kita dapat mentransmisikan sinyal digital ini, ya, dapat kita transmisikan. Contoh misalkan, contoh apa, transmisi data dari komputer laptop ke printer misalkan. Ya. Itu kan sebetulnya udah transmisi digital kan, ya. Tapi kan jaraknya pendek, cuma 1 meter. Nah sekarang kamu coba, ya, kabelnya tuh diperpanjang, bukan 1 meter, misalkan 10 meter. Kemudian lihat sinyalnya di ujung sana menggunakan oscilloscope. Apa yang terjadi? Pasti sinyal digital kita yang tadinya pulsa-pulsa itu akan berubah bentuk. Itu menunjukkan terjadi distorsi. Ya, kenapa? Karena kanal komunikasi kita yang berupa kabel tadi, ya, itu nggak bersifat digital, tapi bersifat analog. Gitu, ya. Nah, agar supaya kita bisa mentransmisikan sinyal digital ini dengan baik, maka kita buat jatuh menjadi analog lagi. Tadinya kan aslinya kan analog, kita buat digital, lalu ditransmisikan, waktu kita mentransmisikan, ya, jarak jauh misalkan, melalui udara, atmosfer, ya kita analogkan lagi. Dengan cara gimana? Dengan cara kita mau modulasi. Dengan kita modulasi, dengan menggunakan modulasi PSK, QAM, dan sebagainya, sinyal baseband digital kita kembali menjadi sinyal analog yang diterima di sana. Nah, ubah lagi ke dalam bentuk aslinya digital, seperti itu. Ya. Nah, sehingga dapat ditransmisikan, hasilnya adalah apa namanya, uh, seperti yang baseband aslinya yang ditransmisikan. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, bila mana sinyal yang kita mau transmisikan, sinyal baseband kita tuh melalui suatu proses. Ya. Jadi kalau kita mau transmisikan ke atmosfer misalkan, ya, dia melalui proses adanya penguatan, adanya peredaman, filtering dan sebagainya. Ini dapat membuat apa namanya, sinyal kita mengalami distorsi. Ya. Apalagi ya, ketika baseband sinyal kita itu sudah kita transmisikan melalui atmosfer dengan cara modulasi misalkan, ya, oke, dan sudah menjadi sinyal analog di sana. Nah, sinyal digital ini akan mengalami distorsi karena adanya noise. Jadi mau nggak mau, ya, atmosfer itu mengintrodusir atau menambahkan suatu sinyal yang kita sebut sinyal noise. Jadi adanya noise edit terhadap signal. Ya, jadi kalau saya gambarkan secara gambar kayak begini, idenya, ya. Jadi kalau kita punya apa namanya, punya source, ini adalah source, ya. Source, gimana nulis source ya? Sumber. Source gimana ya? Source, ya pokoknya sumber lah ya. Jadi kalau kita punya sumber informasi kita transmisikan, ya, transmisikan, pasti akan melalui sebuah apa namanya, sebuah kanal komunikasi. Ini kanal komunikasi atau communication channel. Asik, ya. Kemudian di ujung sana itu akan diterima.
atau namanya sync. Sync itu terima ini source, ya. Ini source, ini sync. Oke. Sync itu inilah sama dengan TX lah ya. Ini RS. Oke. Jadi pasti membutuhkan namanya kanal komunikasi. Kanal komunikasi ini punya namanya bandwidth. Ya, punya bandwidth. Nah, kalau kita mau mentransmisikan baseband signal, ya, itu harus sesuai dengan bandwidth kanal yang tersedia. Seperti halnya mobil. Jadi kalau kita mau masuk tol, ya, tol itu punya ukuran daripada lebar jalan. Nah, ini akan menentukan jumlah kapasitas mobil yang bisa lewat. Nah, kalau ya mobil yang lewatnya terlalu yang apa namanya, yang mau lewat terlalu banyak, sementara lebarnya kecil, kan nggak bisa lewat, gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, idenya di sini adalah bagaimana kita dapat menyediakan bandwidth itu sesuai dengan kebutuhan daripada baseband sinyal kita. Ya. Jadi kalau kita mau mentransmisikan baseband sinyal digital yang kecepatannya 1000 bps misalkan, ya idealnya kita harus punya bandwidth 1000 minimal. Ya, gitu. Nah, kalau bandwidth kita kurang dari 1000 Hz, nggak bisa kita transmisikan, akan kembali lagi. Ya, saya kira begitulah analoginya. Ya. Nah, kembali ke sinyal tadi, aslinya pulsa kita kan seperti ini. Ya. Inilah pulsa-pulsa hasil filter itu seperti ini yang ditransmisikan. Jadi setelah ditransmisikan dan kemudian dimodulasi, ini bentuknya nggak kotak lagi ya, tetapi seperti sinusoid itu. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk dalam bentuk pulsnya, pulsanya seperti ini. Ya. Jadi nggak betul-betul kotak lagi, tapi agak sedikit tumpul begitu ya. Nah, selain itu, ya juga ada tambahan namanya noise di sini. Jadi ada noise edit terhadap signal. Jadi kalau yang hitam adalah signal aslinya, sedangkan yang hijau adalah noise edit terhadap signal. Nah itu dari mana datangnya dari sini, ya. Jadi kanal komunikasi itu juga dia memberikan namanya noise, ya. Dari mana noise-nya? Noise-nya bisa noise datang dari solar noise, dari matahari, noise dari lingkungan, noise dari industri dan sebagainya. Nah, noise ini kemudian dia akan menambahi daripada sinyal aslinya. Nah, ketika ini diterima di penerima, ya, lalu mulai satu proses namanya proses justifikasi, ya, justifikasi, ini akan menyulitkan. Jadi ketika kita kirim bit 1 harusnya diterima di sini kembali sebagai bit 1, gitu kan? Kalau kita terima kita kirim simbol 0 atau bit 0, maka harusnya kita terima lagi di penerima itu bit 0. Begitu kan idenya. Nah, tapi gara-gara adanya noise editor signal, mana noise ini kita sebut sebagai apa? Sebagai additive white Gaussian noise atau AWGN. Ya. AWGN itu adalah additive white Gaussian noise. Additive white Gaussian noise. Jadi noise yang ditambahkan terhadap sinyal, ya, yang menyebabkan kesulitan waktu kita proses justifikasi di ujung penerima. Ya. Jadi idealnya mestinya kan kirim simbol 1 terima 1, ya, kirim simbol 0 terima 0. Karena kesulitan gara-gara sinyalnya kayak begini, udah ditambah dengan noise, ada distorsi lagi, sehingga bentuknya jadi udah nggak karuan lagi, ya. Sehingga menimbulkan kesulitan pada ujung penerima untuk dapat menjustifikasi bahwa itu adalah simbol 1 atau simbol 0. Nah, kalau dikirim simbol 1, terima dijustifikasi bahkan diputuskan sebagai simbol 0, berarti kan salah. Atau misalkan kirim 0, kirim simbol 0, di ujung penerima diterima dan dijustifikasi, kemudian
diputuskan sebagai simbol 1 pun salah. Nah, jadi proses di penerima itu proses yang sulit. Ya, ya kalau ngirim sih yang ngirim aja kan. Tapi di penerima itu dia harus pertama dapat menjustifikasi. Ini tuh 1 atau 0 gitu ya. Kalau memang ini 0, ya udah kita tentukan 0. Kalau ini adalah 1 menurut justifikasi kita adalah 1 karena memang sudah levelnya udah melebihi level threshold misalkan, ya udah tentukan itu sudah sebagai simbol 1. Nah, bila mana terjadi seperti itu, kirim 1 terima 0, kirim terima 1 terjadi namanya error, terjadi namanya error ya. Terjadi namanya error. Oke. Nah, error ini kan harus bisa kita ketahui berapa sih error. Jadi kalau misalkan kita kirim ya, kirim 1000 atau sejuta ya, sejuta bit, sejuta bit, sejuta bit ya, sejuta bit, di mana bit-bit ini bisa bergerak 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 dan sebagainya. Begini ya. Misalkan ya, ini adalah bisa 0, 1, 0, 1, 0, 0 dan seterusnya. Kita kirim ya. Bit 1 kita kirim, bit yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan dia kan terima di sini. Bisa tadi yang dikirim terima, kemudian justifikasi oh itu adalah 0. Oke. Kemudian yang berikutnya yang dikirim adalah 1 misalkan ternyata dianggap di penerima justifikasi sebagai bit 0 berarti salah, ya kan? Nah, kalau misalkan 1 juta bit yang dikirim, ini kan 1 juta kan? Atau 10 pangkat berapa? Pangkat 6, ya toh? 1 juta bit yang dikirim, lalu hasil dari justifikasi itu ada 3 bit yang salah, ada 3 bit yang salah dari 1 juta, berarti itu namanya bit error, bit error rate. Namanya bit error, error rate atau BER. BER itu adalah bit error rate. Nah, kalau kita kirim 1 juta bit, lalu terdapat 3 bit yang salah, maka ini sebagai ya, kali 10 pangkat 6. Ya. Itu adalah 3 kali 10 pangkat minus 6. Jadi dalam deretan bit sejumlah 10 pangkat 6 atau 1 juta terdapat 3 bit yang salah. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira prosesnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas khusus tentang error rate. Jadi error rate itu pun harus dapat kita hitung, ya. Nah, satu hal lagi yang penting bahwa error rate itu adalah sesuatu yang bersifat statistik. Kenapa? Karena sinyal kita pun sifatnya random. Sinyal digital itu kan random kan. Kalau hanya 1 bit berarti ada 2 kemungkinan. Kalau bukan 0 sama dengan 1. Gitu. Kalau kita menggunakan sistem 2 bit, berarti ada 4 kemungkinan. Ya toh 00, 01, 11, 10. Kalau kita menggunakan sistem 3 bit, akan menimbulkan jumlah kemungkinan lebih banyak. Nah, kenapa demikian? Karena dalam transmisi digital yang mau kita bahas, saya pernah mengatakan bahwa bit itu adalah simbol, ya. Jadi bit ini kan 1 bit nih, ya. Bit 1 lah katakan, ini disebut sebagai simbol. Simbol 1. Ini adalah informasi nih, simbol 1, ya. Nah, dalam transmisian, karena idenya adalah kita ingin atau menginginkan mentransmisikan sejumlah bit yang sebanyak mungkin, ya, dengan penggunaan bandwidth yang sekecil mungkin. Karena semakin banyak bitnya, kita membutuhkan bandwidth yang semakin besar. Tapi kan kita harus bisa bagaimana caranya ya? Kita dapat
mentransmisikan jumlah bit yang banyak, tapi penggunaan bandwidth-nya kecil, gitu loh. Seperti tol tadi lah ya. Nah, kalau tol mungkin nggak bisa dianalogikan seperti ini ya. Jadi kalau mobilnya banyak, jalannya dipersempit atau gate-nya dipersempit, nggak mungkin ya. Ya toh? Jadi idenya dalam transmisi digital ini, kita ingin mentransmisikan sejumlah bit yang besar, tapi penggunaan bandwidth yang sekecil mungkin gitu loh. Lalu apa nih tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperoleh efisiensi, untuk memperoleh spektral, ya spektral efisiensi. Ini simbolnya. Di mana spektral efisiensi adalah data rate dibagi dengan bandwidth request. Ya, gitu ya. Jadi kalau bandwidth-nya kita persempit, data rate-nya tetap, berarti kan efisiensi semakin besar. Satuannya apa? Satuannya adalah bit, ya, bit per second atau BPS. Di sini satuannya BPS. BPS per hertz bandwidth. Ya. Jadi spectral efisiensi itu satuannya adalah BPS atau bit per second per hertz bandwidth. Jadi idenya kita ingin mentransmisikan jumlah bit per detiknya semakin besar, tapi penggunaan bandwidthnya semakin kecil. Pak. Nah, kalau kita dapat beberapa seperti itu, kita memperoleh spectral efisiensi yang semakin besar atau jumlah bit yang ditransmisikan per detik semakin besar, ya semakin banyak. Itu adalah idenya. Nah, kembali ke error rate ya, itu nanti akan kita ulas lagi karena ada bab khusus kita akan bahas tentang itu. Ya. Nah, error rate untuk dapat kita menghitung error rate ini sebagaimana saya katakan tadi bahwa error atau sinyal digital itu dia sinyal yang bersifat random, sinyal yang bersifat acak ya. Gitu. Karena dia memiliki tadi yang saya jelaskan kalau 2 bit berarti ada 4 kemungkinan ya. Kalau 3 bit berarti ada 8 kemungkinan. Di mana jumlah kemungkinannya atau simbol jumlah simbolnya itu adalah n ya. Jadi ini adalah rumusnya adalah uh, apa? M itu adalah jumlah simbol, M itu sama dengan 2 pangkat N. Ya. Jadi N itu adalah bit. M itu adalah jumlah simbolnya, atau jumlah kemungkinannya. Jadi kalau N-nya sama dengan 1 adalah 2 kan. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2, 4. Jumlah simbolnya 4. Kalau kita menggunakan 3 bit, berarti 2 pangkat 3 adalah 8 dan seterusnya. Ya. Nah, ini nanti akan kaitannya dengan bandwidth ya. Nah, karena itu dalam transmisiannya pada level modulasi ya, kita dapat memperoleh namanya spectral efficiency itu dengan menggunakan multi bit, multi simbol. Jadi penggunaan bit yang banyak dengan jumlah simbol yang banyak. Nah, sehingga muncullah modulasi ya, macam modulasi 2 PSK, 4 PSK, 8 PSK, 16 PSK, 32 PSK, 64 dan seterusnya. Yang QM pun sama, ada 16 QM, 32 QM, ya, lalu 64 QM dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa penggunaan bit semakin kecil, sementara jumlah bit yang ditransmisikan atau jumlah simbolnya semakin besar atau menggunakan teknik multi bit, multi simbol transmission, gitu ya. Nah, kalau kita ingin dapat dapat menghitung dalam transmisi kita itu berapa sih error rate-nya atau bit error rate-nya tadi ya. Nah, ada ketentuannya, ada rumusnya ya. Untuk itu kita bahas lebih lanjut. Kita lihat ininya saja. Ada pertanyaan di sini. Jadi saya hanya memberikan gambaran idenya dulu ya. Idenya dulu, kemudian nanti akan kita bahas
secara lebih detailnya pada apa namanya perhitungannya yang melibatkan rumus-rumus ya. Oke, ada pertanyaan di sini, jadi saya minta pada pertanyaan silakan sudah bertanya ya, jadi jangan diam saja karena apa namanya kita kembali ke bahan lagi ya sini. Oke, ini adalah sinyal ya yang terpolusi dengan noise atau noise edit terhadap signal. Nah, sehingga ada dua level nih. Ada level yang di atas, level yang garis yang apa pulsa yang garisnya padat dengan pulsa yang garisnya putus-putus. Kalau yang di atas yang padat tuh semakin lebih tinggi kan levelnya. Ya. Kalau di bawah levelnya semakin kecil dari yang aslinya. Nah, ini kan membuat kebingungan pada waktu proses penerimaan dirujuk penerima sana. Bingung dia untuk dapat menjustifikasi. Nah, ini tuh di atas level yang apa? Level ambang atau di bawah level ambang. Kan ketentuannya pada atas level ambang kita anggap sebagai satu, di bawah level ambang kita anggap sebagai nol, gitu kan ketentuannya. Nah, ini harus kita tentukan. Kalau begitu level ambangnya itu berapa? Namun sebelum ke sana, ya, kita definisikan dulu error itu apa. Jadi error rate itu adalah ini sebetulnya proses yang melibatkan interpretasi yang dilakukan di rujuk penerima yang diikuti dengan suatu keputusan. Jadi pertama kali diinterpret dulu atau justifikasi kalau bahasa saya atau diinterpretasi dulu, kemudian diputuskan. Ya, apakah itu sebagai satu atau nol, sebagai simbol satu atau simbol nol. Ya, jadi kita maaf ya, kalau seorang perempuan misalkan dia akan memilih, ya, memilih calon suaminya dari dua lelaki misalkan, kan dia punya suatu batasan, ya. Apakah dia melebihi batas ambang tertentu atau enggak? Kalau melebihi batas ambang saya atau di atas spek saya, berarti dianggap itu satu. Satu itu berarti simbol satu berarti berhasil. Kalau di bawah level ambang saya, berarti bit nol nggak berhasil. Begitu kan? Sama dengan ini. Jadi kita harus dapat memutuskan itu adalah satu atau nol. Sama prosesnya seperti ini. Analoginya kira-kira begitu ya. Intinya adalah kalau terjadi suatu kesalahan itu bila mana terjadi bit nol atau simbol simbol nol yang ditransmisikan diterima satu atau diputuskan sebagai satu. Ditransmisikan simbol satu di penerima diputuskan sebagai simbol nol. Ini kan salah, ya. Nah, karena ya, karena sinyal digital merupakan sinyal random, sinyal acak, tidak seperti halnya sinyal sinusoidal, sinyal suara misalkan, itu termasuk golongan sinyal deterministik, sinyal yang pasti gitu. Pasti kenapa? Karena dia memiliki namanya periode yang bersifat periodik. Ya. Tapi sinyal digital itu tidak seperti itu. Dia bersifat random. Oleh karena itu, dalam kita memperlakukan ini ya untuk keperluan justifikasi tadi dan memutuskannya, ini dalam pengaruh noise, dalam pengaruh noise. Oleh karena itu, ya sifat kesalahan ini bersifat probabilitas. Jadi kesalahan ini tidak dapat kita pastikan. Ya. Jadi kalau kita kirim satu, itu tidak bisa kita pastikan diterima sebagai satu. Kita kirim nol, nggak bisa kita pastikan akan diterima sebagai nol, gitu ya. Kenapa? Karena memang kita menjudge ini dalam keberadaan daripada noise. Noise inilah yang membuat sesuatu yang membingungkan begitu kira-kira ya. Dengan kata lain bahwa kesalahan atau error itu bersifat probabilitas atau disebut sebagai probabilitas kesalahan atau error probability ya. Jadi error kesalahan dalam sinyal digital itu bersifat probable
bersifat probabilitas atau bersifat kemungkinan. Nah, ini kaitannya dengan statistik. Oleh karena itu, ya, untuk menjelaskan ini, otomatis kita akan menyinggung sedikit tentang statistik. Ya. Nah, harus dijelaskan secara matematik mau nggak mau nih, ya. Jadi nggak bisa untuk pembuktian ini secara ngomong tuh nggak bisa. Ini harus dijelaskan secara matematik. Nah, jadi sebelum saya ke sana, ya, sebelum saya ke sana, sebelum saya ke persamaan matematiknya, kita lihat ini dulu, ya. Jadi gambar ini menunjukkan sinyal digital yang diterima itu yang disebabkan oleh adanya AWGN atau additive white Gaussian noise yang menimbulkan apa namanya amplitude semakin tinggi semakin rendah, ya. Itu untuk dapat kita menjustifikasinya atau menginterpretasikannya itu perlu kita buat suatu level ambang dan level uh, apa keputusan lah katakan demikian, ya. Jadi kalau ini durasinya digital, dia memiliki durasinya adalah T, amplitudenya dari 0 ke 1. Kita bikin yang tengah-tengah itu adalah level keputusannya atau level ambangnya, ya. Jadi kalau levelnya diterima di atas level ambang, itu kita anggap 1. Kalau di bawah level ambang kita anggap 0. Sekali lagi, sinyal ini sinyal yang bukannya signal, ini kan hanya gambar signal kan, ya. Sebetulnya di sini ada noise-nya juga. Noise yang nempel pada sinyal kotak-kotak ini atau noise edit. Sinyal yang nempel itu adalah noise, ya. Jadi ini adalah signal, juga ada signal noise-nya. Jadi kalau saya gambarkan kayak begini, mungkin bisa saya perlihatkan dari apa namanya melalui ini, ya, resep. Jadi gini. Jadi kalau yang gambar tadi kan gambar yang betul-betul menunjukkan sinyal digital yang baik, ya. Tapi kenyataannya kayak begini. Ada sinyal digital yang mau kita proses, ya, yang ditransmisikan kemudian diterima, sebetulnya ada namanya noise di sini. Ini ada noise-nya di sini, ya. Aduh, sorry. Di sini ada noise. Ada noise-nya di sini, ya. Nah, kalau yang ini kita sebut sebagai yang merah ini yang noise, ini adalah fungsi daripada noise, ya. Kita tulis sebagai fungsi noise itu adalah X, fungsi T, ini adalah noise, signal. Sedangkan yang ini, yang hitam, ini adalah fungsinya adalah signal S, T, ya S itu signal, ini adalah signal, informasi lah katakan, ya. Sinyal informasinya. Oke, jadi yang merah adalah sinyal noise, tulis sebagai XT, yang hitam sinyal aslinya adalah sinyal informasinya, ya. Jadi noise itu nempel di sini gitu. Sehingga ini bingung nih, dapat membingungkan untuk dapat menentukan apakah itu simbol 1, simbol 0. Caranya gimana? Caranya pertama-tama adalah kita bikin namanya level ambang, ya. Gitu. Kalau diterima itu levelnya di atas level ambang, ya mungkin itu simbol 1. Di bawah level ambang mungkin itu simbol 0, ya. Nah, bagaimana selanjutnya dapat kita dapat membuat suatu rumus, ya, atau expression sehingga kita dapat menggunakan rumus itu dapat menghitung, ya, berapa tahu atau error itu, gitu, ya. Untuk itu kita kembali ke ini udah, ya, kita stop. Lalu kita kembali ke sini, ya. Oke. Jadi gambarnya tuh gambar yang idealnya kayak begini. Namun aslinya seperti yang saya gambarkan sebelumnya. Jadi ada signal, ada noise, ya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Saya apa namanya? Saya bicara aja, ya.
Jadi kalau baca kalimat ini mungkin bingung, silakan saudara baca sendiri. Jadi nanti ada apa level ya, level yang diterima ya, itu kan bisa di atas level keputusan atau di bawah level keputusan, atau di atas level ambang atau di bawah level ambang. Nah, ini dapat kita katakan bahwa uh, yang ke atas itu adalah A, yang ke bawah adalah minus minus A, ya seperti ini. Oke. Oke, jadi jarak antara apa namanya garis ambang terhadap apa amplituda sinyal digital tadi dinyatakan sebagai A atau B ya. Jadi yang 0 itu adalah A atau yang B itu adalah 1. Seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana? Nah, kemudian kan ini adalah merupakan sifatnya bersifat probabilitas ya, statistik, maka kesalahan itu bersifat probabilitas. Lalu kita sebut saja sebagai probabilitas kesalahan. Itu merupakan sebagai fungsi dari pewaktu ya. Dengan kata lain bahwa ini fungsi daripada clock sebetulnya. Jadi karakteristik instan ini bahasa bahasa ininya ya, teorinya adalah karakteristik instan atau pewaktu, tapi bahasa kitanya adalah clock. Jadi probabilitas itu atau probabilitas kesalahan itu sebagai fungsi daripada pewaktu. Jadi dia akan tergantung daripada interval waktunya. Jadi ketika clock itu bekerja, setiap clock dia harus dapat memutuskan, gitu loh ya maksudnya. Ya. Nah, sekarang kita tulis persamaannya bahwa P error itu adalah probabilitas error itu sama dengan probabilitas mentransmisikan bit 0 atau simbol 0 kalikan dengan probabilitas bahwa X lebih besar daripada A plus A ya, ditambah dengan probabilitas mentransmisikan simbol 1 kalikan dengan probabilitas bahwa X lebih kecil daripada minus A. Jadi X itu adalah sinyal noise-nya. Ya. Gitu. Nah, bila kita asumsikan bahwa distribusi noise adalah Gaussian. Gaussian itu adalah kita asumsikan sebagai distribusi noise. Di sini kita menggunakan teorema distribusi Gaussian. Ya. Inilah merupakan teorema statistik yang umum digunakan ya untuk dapat melihat suatu proses probabilitas atau kemungkinan. Ya. Jadi maka fungsi kepadatan probabilitas atau PX bahwa X terletak antara X dan X plus DX. Ini udah bahasa matematik ya. Tapi saya mau nggak mau harus menjelaskan ini daripada nggak ada kan ya. Jadi kamu nanti bertanya dari mana tuh error rate ya? Kok bisa muncul 10 pangkat apa 3 kali 10 pangkat minus 8 minus 6 dan sebagainya ya. Itu dari sini munculnya ya. Jadi orang dapat menentukan itu karena dia pertama-tama dapat mendefinisikan seperti ini ya. Nah, intinya adalah untuk menganalisa sinyal digital dan keberadaan noise (AWGN), maka kita menggunakan di sini kita menggunakan distribusi Gaussian, di mana merupakan teorema yang umum digunakan. Ya. Oke, nah untuk itu kita mesti dapat secara matematik mendefinisikan namanya fungsi kepadatan probabilitas, gitu ya. Jadi ini memang sulit ya. Jadi siapapun mungkin kalau menerangkan, menurunkan secara kayak orang matematik gitu ya, mungkin siapapun nggak bisa gitu ya. Tapi menceritakan apa yang terjadi sebetulnya ya logikanya ya, secara logika saya dapat menjelaskan itu ya. Jadi nggak khawatir, jangan khawatir. Jadi kita nggak apa namanya, saudara nggak perlu memikirkan kok rumit banget matematikanya, nggak perlu. Yang penting adalah output daripada ini yang saya jelaskan nanti akan kita keluar suatu rumus. Rumus untuk dapat menghitung namanya probabilitas error. Ya, jadi saudara nggak akan lagi disuruh menganalisa atau menurunkan rumusnya,
tapi menggunakan rumus itu untuk dapat menghitung namanya probabilitas error atau error rate, ya. Jadi tujuannya adalah itu. Namun daripada nanti kamu bertanya dari mana rumus ini, saya jelaskan dulu latar belakang matematiknya, ya. Kalau saudara suka dengan ini, silakan. Kalau misalkan suka sama matematiknya, silakan saudara belajar lebih lanjut lagi tentang statistik dan probabilitas. Mungkin kalau kelas D4 tuh dapat kuliah ini, ya. Nah, kalau kamu mungkin nggak dapat kuliah probabilitas, nah itu sebetulnya kuliah diadakan itu karena adanya mata kuliah ini gitu, yang latar belakangnya melatar belakangi perlunya teori tentang probabilitas, ya. Baik, nah ini adalah merupakan persamaan yang saya sebutkan tadi sebagai persamaan kepadatan probabilitas, ya, atau probability density function atau fungsi kepadatan probabilitas. Bahasa Inggrisnya adalah probability density function atau PDF. Nah, ditulis sebagai ini, Px, X itu adalah fungsi daripada P adalah probabilitas, ya, X adalah fungsi daripada noise, jadi X itu adalah sinyal noise, ya, tadi saya tulis juga, itu sama dengan 1/2V kalikan sigma, ya, kalikan dengan epsilon, pangkat minus X kuadrat plus, apa, X kuadrat per 2 sigma kuadrat, di mana sigma adalah nilai RMS daripada noise, ya. Nah, selanjutnya, ya, kita punya model kami ini. Jadi dari dalil tadi bahwa probabilitas ketika X lebih besar daripada A, ya, itu sama dengan probabilitas di mana X lebih kecil daripada minus A. Sama aja sebetulnya. Cuman A-nya yang dapat lebih besar daripada X dan minus A lebih kecil daripada X, ya. Itu kita tuliskan dalam persamaannya sama dengan 1/2V kalikan dengan sigma dan seterusnya. Pokoknya itu merupakan fungsi kepadatan probabilitas. Nah, probabilitas kesalahan PE, jadi PE adalah notasi untuk menyatakan probabilitas kesalahan, dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi P error sama dengan probabilitas, jadi probabilitas error, atau error probabilitas P error, itu sama dengan probabilitas bit 0 ditambah dengan probabilitas bit 1 kalikan dengan fungsi kepadatan probabilitas tersebut, ya, 1/2V sigma integral sekian, itu adalah ini, ya, di mana probabilitas bit 0 kalau kita tambahkan dengan probabilitas keluar 1 itu sama dengan 1. Seperti beginilah. Kalau kita bayangkan seperti koin. Tahu kan koin? Koin itu kan ada dua muka. Ada muka angka Rp500, ada muka gambar Garuda sebelahnya. Nah, kalau kita terus ke atas, kita lempar ke atas, lalu jatuh ke bumi, itu akan diperoleh kemungkinannya berapa persen? Kamu memperoleh simbol angka 500 dan berapa persen kita mendapatkan simbol Garuda, gambar Garuda tadi. Kalau koin itu kita lempar ke atas. Nah, masing-masing itu kan kita punya punya kemungkinan sebesar 50% kan ya. Jadi kemungkinan saya memperoleh gambar rupiah 500 rupiah itu adalah 50%, sementara teman saya yang diajak permainan ini pun sama. Dia mendapatkan peluang sebesar 50/50%. Karena hanya ada dua kemungkinan 0/1. Nah, sekarang kalau umpamanya, ya, ada dua buah koin
ya, dua buah koin yang gambarnya tuh berbeda dengan koin yang pertama. Ya, kalau yang tadi yang pertama kan angka 500 dengan Garuda, kalau yang kedua angka 1000 dengan gambar apa misalkan, lain lagi ya. Nah, ini kalau kita lempar, nah masing-masing memperoleh berapa? Memperoleh peluang seperempat atau 25/25%. Kira-kira begitu ya. Nah, karena P0 plus P1 itu sama dengan 1, maka persamaan tadi ini ya, persamaan tadi ini yang P X bisa pada A sama dengan P di mana X kurang daripada lebih kecil daripada minus A itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Nah, sehingga persamaannya bisa kita tulis dengan seperti ini ya. Jadi P error atau probabilitas kesalahan itu sama dengan 1/2V sigma integral dari alfa sampai dengan plus alfa itu batas daripada x-nya ya, integral dari e pangkat s kuadrat per 2 sigma kuadrat dx. Dx itu adalah noise. Ini kita masih bicara dalam keberadaan noise. Jadi fungsinya fungsi noise sebetulnya ya. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, fungsi ini ya, ini tuh sulit untuk kita apa namanya? Kita kerjakan. Memang sulit ya. Maka agar supaya kita bisa menyelesaikan integral ini, maka kita harus ubah namanya apa namanya? Kita harus dapat mengubah variabelnya ya. Nah, biasanya variabelnya kita ubah dengan variabel du ya, du. Jadi biasanya kita ganti dengan du sehingga kita punya persamaan seperti ini ya, di mana 1 minus 2 per akar V integral dari 0 sampai Z kalikan dengan E epsilon, itu adalah epsilon pangkat minus U kuadrat DU. Nah, ini udah namanya fungsinya beda dengan ini kan. Ya, kalau ini kan fungsi integral dx ya, sedangkan ini fungsi integral du terhadap du. Berarti udah beda variabelnya. Kenapa demikian? Kita ubah variabel karena memang kalau kita punya persoalan integral seperti ini biasanya kita ganti dulu variabelnya. Ya mungkin saudara pernah belajar integral ini ya. Biasanya dx kita ubah menjadi du. Ya. Nah, seperti ini. Lalu x ini ubah di sini menjadi z sebagai batas noise. Ya. Nah, setelah kita ubah integralnya, nah setelah integral ini disebut sebagai error function komplementer. Jadi integral ini setelah kita ubah variabelnya dari dx menjadi du, ini disebut sebagai error function komplementer atau fungsi error komplementer. Kalau komplementer berarti ada error function biasanya kan, yang biasa. Okay? Begitu ya. Nah, ini adalah persamaan dasar kita untuk dapat menghitung namanya error rate. Nah, sehingga untuk dapat namanya menghitung P error atau probabilitas error itu sama dengan setengah. Yang paling bawah setengah IRFC, error function komplementer, kalikan dengan A per 2 sigma. Itu sama dengan error rate. Ya. Itu namanya error rate yang biasanya notasinya adalah tau. Tau itu adalah seperti T. Ya. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, khususnya yang apa namanya, yang A per 2 sigmanya, itu sebetulnya A adalah signal, sedangkan sigma yang di bawahnya adalah noise. Ya. Jadi sebetulnya untuk dapat memperoleh suatu signal, untuk dapat memperoleh namanya error function, error probabilitas maksud saya, ya itu pertama-tama itu kita sudah dapatkan dulu rasio daripada signal to noise-nya dulu atau A per 2 sigmanya dulu. Setelah itu baru kita hitung secara menggunakan error function ke komplementer ya. Jadi gini, jadi rumus P error atau probabilitas error itu sama dengan setengah IRFC itu adalah error function komplementer
kalikan dengan A per akar 2 kalikan dengan sigma kan ya. Yang A per 2 kali sigma itu adalah A adalah signal, sigma adalah noise. Oke. Jadi intinya adalah untuk dapat menghitung probabilitas error ya dengan menggunakan error function komplementer ini, kita harus dapat memperoleh rasio perbandingan daripada signal to noise-nya dulu atau A per akar 2 sigmanya dulu. Nah, setelah kita dapat ini, baru dengan menggunakan error function komplementer kita dapat menghitung berapa sebetulnya error rate-nya atau probabilitas error-nya. Ya. Nah, untuk dapat menghitung menggunakan error function komplementer, ini persoalannya rumit lagi. Ya. Jadi, ini nggak bisa kita kerjakan secara manual. Ya. Karena semakin besar A per akar 2 sigmanya, itu akan menghasilkan hasil bilangan yang yang jumlah angka di belakang komanya semakin besar ya. Bahkan ada yang sampai 8, ada yang sampai dengan 9 angka di belakang koma. Nah, jadi ini persoalan lagi ketika kita ingin menghitung error function komplementer ini hasilnya seperti apa ya. Oleh karena itu, yang menemukan persamaan matematik ini, dia menyadari bahwa kalau dikerjakan secara manual, ini akan lama sekali. Kecuali kalau kita menggunakan program komputer. Ya. Dapat dikerjakan tentunya beda ya, pekerja manusia dan komputer. Ya. Dari kita program, untuk menghitung ini, pasti dia dapat melakukannya dan soal waktu kita nggak tahu, pokoknya hasilnya dapat diperoleh gitu ya. Oleh karena itu dari situ, ya dari penggunaan daripada komputer ini mungkin dia buatkan suatu tabel, ya namanya tabel error function komplementer atau ERFC table atau error function complementer table. Nah, kalau kita mau yang komplementernya mungkin error function table. Silakan mau error function table atau error function komplementernya ya. Nah, ini sudah ada. Tinggal saudara cari aja di Google ya tabel error function complementer. Dengan tabel ini kita dapat menghitung berapa sih sebetulnya error probabilitasnya ya, karena di tabel itu sudah tertulis tergantung daripada X-nya atau A per 2 sigmanya ya. Misalkan kita memperoleh perbandingan signal dan noise-nya adalah katakanlah misalkan 2, ya kita cari ya di tabel itu. Yang 2 tuh berapa hasil perhitungan error function-nya. Udah ada dalam tabel. Mungkin 0,0 sekian ya. Gitu ya. Nah, jadi inilah sebagai awal ya, pembahasan kita ketika kita nanti bicara lagi tentang error rate untuk sinyal hasil modulasi. Untuk ini sebetulnya bisa kita buat juga ya, artinya bisa kita kerjakan juga. Misalkan kita punya signal dan kita punya noise, berapa perbandingannya, kita dapat menghitung berapa P error-nya atau probabilitas error-nya. Ya, dengan bantuan daripada tabel error function komplementer. Oke. Jadi setelah kita tahu rumusnya ini, kemudian saudara punya tabel error function komplementer, baru kita dapat kerjakan soal apapun. Asalkan kita tahu berapa perbandingan A per akar 2 sigmanya, atau perbandingan signal to noise-nya berapa, lalu kita cari dari tabel tersebut, kita dapat tahu berapa hasil perhitungan error function komplementer. Nah, untuk ini, sekaligus nanti kita akan bahas ketika kita membahas tentang modulasi. Di modulasi yang ketemu lagi perhitungan ini ya, dengan rumus yang sedikit agak beda. Nah, ketika kita membahas modulasi, khususnya terkait dengan error probabilitas calculation ini melibatkan daripada signal, seperti halnya yang sekarang, signal, noise, dan kecepatan data. Kalau di sini kan cuma signal per noise saja kan, tapi nanti ketika kita membahas lagi di bab tentang modulasi, ketemu lagi fungsi
probabilitas error masih menggunakan pasang komplementer ini, namun fungsi daripada level signal yang diterima terhadap perbedaan noise dan data rate ya, atau bandwidth. Okay. Nah, itu kita akan bahas nanti saja ketika kita menjelaskan tentang bab modulasi ya. Secara detail kita akan bahas saya ulang lagi. Ini hanya dikatakanlah, anggaplah ini sebagai suatu pendahuluannya. Nanti kita ketemu lagi ketika kita membahas tentang modulasi. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sekarang? Sampai ini? Saudara nggak usah bertanya tentang matematiknya ya. Matematik itu hanya ya sekedar justifikasi saja lah. Bahwa error rate adalah merupakan perhitungan yang bersifat statistik atau probabilistik. Gimana terbelakangnya? Barusan saya jelaskan. Nah, kalau saudara ya, tertarik sama ini, ya, ini sebetulnya pelajaran magister ya. Ya, setidaknya itu S1 lah, ya. Belajar tentang probabilitas, tapi yang berkaitan dengan komunikasi, ini biasanya S2. Ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi saya memberikan gambaran latar belakangnya seperti ini. Sekali lagi kalau sudah tertarik, silakan saudara buka-buka matematiknya berkaitan dengan error function complementer calculation ini, ya. Yang berangkat mulai daripada fungsi kepadatan probabilitas atau probability density function dulu di situ. Kemudian turun-turun, akhirnya kita ketemu ini, ya, gitu. Ya, silakan. Nah, tapi yang penting adalah ketika kita udah punya rumusnya seperti ini, nah kita dapat menggunakannya untuk dapat menghitung tentang probabilitas error-nya itu berapa. 10 pangkat minus berapa gitu. 10 pangkat minus 3 kah? Atau 10 pangkat minus 8 kah? Dan seterusnya. Adapun demikian, ketika kita membahas khusus pada bab modulasi, kita akan ketemu lagi tentang perhitungan error ini. Nah, di sanalah baru akan saya berikan contoh gimana ngitungnya dengan contoh kasusnya, ya. Sehingga outputnya kita dapat menghitung namanya bit error rate. Itu penting. Jadi kalau sudah seorang engineer dan di lapangan dan akan membangun sebuah link radio, microwave, maka harus dapat menghitung kira-kira errornya itu berapa. Harus dapat mengetahui. Meskipun masih dalam di atas kertas gitu ya, karena memang kita masih teoritis, tapi paling tidak kita dapat mengungkapkan satu perhitungan konsep yang didasari sama konsep teorinya gitu ya. Soal prakteknya nanti kita ngukur, nah tinggal kita lihat saja apakah sesuai dengan hasil perhitungan atau lebih buruk atau lebih baik. Yang pasti hasil perhitungan biasanya nggak sama dengan hasil pengukuran. Tapi paling nggak kita udah tahu namanya pendekatannya seperti apa gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Bicara. Nah, jadi yang penting itu ya, yang penting itu adalah seperti ini, bahwa kita punya persamaan ini kan, lihat nih persamaannya lagi. Yang paling bawah, di mana probabilitas error itu sama dengan setengah error function komplementer dari A per akar 2 sigma. Itu adalah signal, sigma adalah noise. Jadi signal itu noise sebetulnya ya. Nah, jadi begini intinya. Jadi yang penting ininya ya. Jadi error rate atau kesalahan ya, itu tergantung daripada perbandingan signal to noise-nya atau 10 log A kuadrat per sigma kuadratnya. Itu paling penting ya. Karena kalau kita dapat ini, baru kita dapat mengetahui hasil perhitungan error function-nya seperti apa hanya menggunakan tabel saja. Lihat langsung di tabel, kita dapat langsung ketemu berapa hasil perhitungannya ya, gitu. Tapi yang penting adalah ini ya, 10 log A kuadrat per sigma kuadratnya. Atau ini merupakan perbandingan signal to noise-nya itu berapa. Nah, ini sudah dihitung ya sama pembuatnya ya. Dalam tabel ini diperlihatkan bahwa kolom yang pertama
itu adalah nilai 10 log A kuadrat per sigma kuadratnya dalam dB. Sedangkan yang kolom yang sebelah kanan itu adalah tau-nya. Ini sebetulnya bukan G ya, tapi ini adalah tau nih. Jadi itu adalah tau ya. Ini saya ganti aja dengan T lah, gitu ya. Itu adalah tau. Sebabnya nggak ada apa namanya, nggak ada simbolnya ya yang baik begitu. Ya. Selalu diperlihatkan seperti huruf T begitu. Memang itu adalah tau. Tau itu adalah simbol digunakan untuk menyatakan error rate. Ya. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi tabel ini menunjukkan bahwa berapa ya hasil daripada error rate-nya untuk berbagai macam perbandingan sigma to noise-nya atau 10 log A kuadrat per sigma kuadratnya. Ya, oke. Jadi udah dihitungkan sama yang pembuatnya ini, sama penulisnya ini, bukan saya, tapi seorang matematiknya. Ya, dia sudah hitungkan bahwa untuk 10 log A kuadrat per sigma kuadrat 2,2 dB, dalam dB ya, itu kalau dihitung menggunakan error function komplementer tabel, itu menghasilkan error rate tau atau T sebesar 10 pangkat minus 1. Ya, untuk sinar to noise 10 log A kuadrat per sigma kuadrat 7,3 itu menghasilkan error rate sebesar 10 pangkat minus 2. Untuk 9,8 adalah 10 minus 4 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini bahwa semakin besar, lihat nih, semakin besar 10 log A kuadrat per sigma kuadratnya, yang dari 2,2 sampai dengan 10,1 itu, akan menghasilkan error rate semakin besar semakin kecil. Halo? Semakin besar semakin kecil. Semakin besar perbandingan signal terhadap noise-nya, ya, atau 10 log A kuadrat per sigma kuadratnya semakin besar, akan menghasilkan error rate semakin kecil atau semakin besar. Semakin kecil kan? Ya. Kita lihat nih, ya. Untuk error rate 15 dB saja, ya, ini sudah memperoleh error rate sebesar 10 pangkat minus 8. Untuk signal to noise 10 log A kuadrat per sigma kuadratnya adalah berapa? 16 dB, bahkan ini sudah sampai 10 pangkat minus 10. Ya. Alat ukur BER, alat ukur bit error rate ya, yang kita punya itu hanya mampu membaca sampai 10 pangkat minus 8. Umumnya memang demikian. Jadi apa namanya, umumnya alat ukurnya itu hanya mampu membaca sampai 10 pangkat minus 8. Oleh karena itu, bila mana error rate-nya udah mencapai 10 pangkat minus 8, bahkan lebih kecil daripada itu sudah dianggap bahwa tidak terdapat error lagi. Oke, jadi kalau sedang ukur error, bit error rate di lapangan menggunakan bit error meter, ya, lalu memperoleh bit error rate 10 minus 8 lebih kecil daripada itu, si meter itu langsung menunjukkan no error. No error. Nah, itu artinya bahwa bit error rate-nya atau tau-nya udah lebih kecil dari 10 pangkat minus 8. Gitu, ya. Oke. Kalau nggak salah di lab juga kita punya alatnya namanya data tester ya. Itu bisa juga digunakan untuk mengukur ini. Dan memang sering kita gunakan untuk mengukur bit error rate. Ya. Cuman kalau punya ini dia nggak ada tulisan no error begitu. Pokoknya ya kita anggap kalau apa namanya, kalau dia baca langsung 0, dia baca langsung 0. Itu menunjukkan bahwa error rate-nya sudah di bawah 10 pangkat minus 8. Ya. Jadi intinya dari sini bahwa kesimpulan dapat kita ambil dari sini bahwa semakin besar suatu signal diterima, signal to noise-nya dari ujung penerima, maka setelah diproses itu akan menghasilkan bit error rate yang semakin kecil. Semakin besar signal to noise yang diterima oleh penerima akan menghasilkan bit error rate yang semakin kecil. Itu prinsipnya. Ya. Oke, menurut tabel ini.
Ada pertanyaan di sini? Ya, kalau ada pertanyaan, kita tadi mulai jam 13.50, ya. 13.30 setengah 4, setengah 4, kemudian apa namanya, setengah 5, dan sekarang udah jam 5. Berarti kita sudah berapa jam tuh? Mulai setengah 4, setengah 4, setengah 5, sekarang jam 5. Berarti udah berapa jam? Udah 1,5 jam ya? Ya kan? Ada pertanyaan nggak? Kita akan tutup pada jam 5 lewat 20 menit. Ya. Jadi kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Jadi saya berikan kesempatan. Jadi kita masih bicara teoritis nih ya. Namun saya minta juga paham, sebabnya kalau saya tanya apa yang dimaksud dengan error rate, kamu bisa menjawab seperti itu ya. Atau gimana prosesnya juga bisa menjawab. Di samping daripada nanti ada apa namanya, ada perhitungan-perhitungannya juga. Tapi juga ada isinya lah, ada apa? Ada soal yang harus dapat saudara jelaskan secara narasi. Gitu ya. Baik, kita lanjut saja lah. Nah, ini udah di sini ya. Keuntungan sinyal digital. Jadi keuntungan sinyal digital kemungkinan untuk diregenerasi. Nah, mungkin masih ingat ya, sudah masih ingat bahwa prinsipnya jaringan radio digital atau radio link digital itu kan merupakan suatu chain. Chain itu mata rantai. Dari pemancar pertama di sana, pemancar di Jakarta misalkan mau kirim data ke Surabaya. Itu kan nggak bisa satu hub, nggak bisa satu pasang pemancar penerima kan. Ini harus beberapa hub. Nah, disebut sebagai repeater. Ya, jadi signal yang dikirim diterima oleh stasiun terdekatnya, ya, sama dia kemudian dilempar lagi ke stasiun berikutnya dan terus begitu ya, berulang-ulang sehingga sampai Jakarta begitu kan. Nah, kalau dalam sistem analog, ya, sinyal diterima dari pemancar itu akan berkurang levelnya. Kenapa? Karena terjadi namanya redaman yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh udara. Jadi udara bersifat meredam. Rumusnya adalah 32 atau 34 plus 20 log frekuensi dalam megahertz plus 20 log uh, uh, jarak dalam kilometer. Jadi semakin jauh jaraknya maka redaman di udara semakin besar atau yang kita sebut sebagai free space loss atau rugi-rugi di ruang bebas di atmosfer ya maksudnya ya. Nah, semakin jauh jaraknya maka akan terjadi redaman semakin besar. Semakin tinggi frekuensi pun sama akan menyebabkan redaman semakin besar. Nah, dalam sistem uh, radio analog microwave, radio microwave analog, itu signal yang telah mengalami penurunan tadi karena redaman, itu akan diperkuat kembali. Nah, kita tahu bahwa signal itu kan nggak hanya signal doang, kan? Nggak ada hanya signal saja, tapi di sana ada namanya noise content-nya. Berisi juga noise, ada level noise-nya. Jadi saya katakan sama kali kan, bahwa kanal komunikasi pun dia mengintroduksi namanya noise. Ada noise yang ditambahkannya. Noise dari mana? Noise dari pabrik industri, noise dari galaksi, noise dari matahari, noise dari apa thunderstorm dan sebagainya, ya noise dari buatan manusia juga mungkin bisa masuk ke situ. Nah, semua ini yang kita sebut sebagai additive white Gaussian noise. Di noise yang bersifat additive terhadap signal kita. Jadi ada terjadi namanya noise edit terhadap signal. Nah, ini kan membingungkan tadi sudah saya jelaskannya sehingga muncul namanya error rate ya, begitu. Oke. Nah, kembali ke signal ini ya. Dalam jaringan radio analog ini kan cuma diperkuat, teleponnya diperkuat, dikirim lagi ke stasiun berikutnya.
Oleh stasiun berikutnya tadi diterima dengan level yang juga sudah mengalami namanya penurunan. Ya, nah noise pun sama, ya, tetap ada di situ. Nah, ketika sinyal itu diperkuat, yang diperkuat bukan hanya signal, juga noise pun sama diperkuat. Nah, ukuran kualitas daripada jaringan radio kurif analog itu adalah signal to noise. Jadi ukurannya untuk voice communication itu adalah signal to noise, ya. Nah, tadi katakan bahwa semakin jauh jaraknya, maka signal mengalami redaman semakin besar, meskipun diperkuat lagi, tapi level noise pun akan semakin besar, semakin kuat. Nah, sehingga perbandingan signal to noise-nya di ujung sana pun semakin kecil. Ya, artinya apa? Artinya noise semakin membesar, signalnya mungkin masih bisa dipertahankan. Nah, sehingga perbandingan rasio signal to noise-nya semakin kecil. Padahal dalam sistem komunikasi analog ada ukuran. Untuk transmisi voice itu biasanya SN-nya itu adalah atau signal to noise-nya adalah 30 dB. Oke. Kalau untuk transmisi signal television, ya, maka dalam sistem analog ukuran kualitas transmisinya itu adalah SN-nya itu harus sekitar di atas 60 dB. Baru kita dapat terima signal yang baik. Ya, kalau suara sih sedikit sedikit terganggu, nggak ada masalah, ya. Kalau telinga kita bicara itu ada gesek-gesek itu, selama kita masih dapat paham, atau kita masih mengerti apa yang dia katakan, atau intelligible kita masih jalan gitu, masih dapat mengerti apa yang dia ucapkan, nggak ada masalah. Tapi kalau sinyal TV, kita nonton TV, ya, gambarnya kemudian agak nyemut begitu kan jadi masalah buat kita. Pasti kita komplain, ya. Kalau suaranya agak sedikit gerosok, menjadi masalah, nggak pernah kita komplain. Tapi kalau gambar, pasti kita komplain. Nah, karena itu, agar supaya gambarnya itu bagus, ya, kalau gambar itu bagus, biasanya otomatis suaranya pun baik, karena SN-nya semakin besar, begitu, ya. Nah, kalau dalam sistem digital, dalam jaringan radio makro digital, itu nggak terjadi seperti ini prosesnya, ya. Di mana signal diterima oleh penerima stasiun di depannya, ya, itu diterima sinyal basebandnya, kemudian nggak diperkuat dulu, tapi diproses, diperbaiki. Tadi katakan bahwa sinyal baseband digital itu, ya, itu kan mengalami proses namanya penguatan, peredaman, bahkan di udara terjadi namanya noise edit, penambahan noise yang kita sebut sebagai additive white Gaussian noise. Nah, sehingga sinyal-sinyal pusat-pusat digital ini jadi sudah sulit untuk bisa dimengerti gitu, ya. Dimengerti sebagai bit 1 atau bit 0, diputuskan sebagai bit 1 bit 0 gitu, ya. Nah, karena itu sinyal digital setelah melewati satu lintasan yang cukup jauh itu mengalami peredaman, adanya tambahan noise dan seterusnya, maka ini sudah nggak layak lagi sinyalnya, kemudian diperbaiki dulu. Jadi sebelum ditransmisikan ke repeater berikutnya, itu diperbaiki dulu. Istilahnya mah kalau orang lari itu nggak langsung lari gitu, tapi dia diberhentikan dulu di satu stasiun, kemudian suruh istirahat dulu, suruh minum dulu, dipijat dulu dan sebagainya. Pokoknya diseger lagi lah. Udah seger, kemudian suruh lari lagi. Sampai sana lemes lagi dia, ya suruh istirahat lagi, minum lagi, makan lagi dan sebagainya. Udah seger, baru lari lagi seperti itu. Nah, dalam transmisi digital itu sama kayak begitu, ya. Jadi base signal digital saat diterima itu mengalami penjelekan atau keburukan akibat daripada noise dan distorsi, itu diperbaiki dulu, disegarkan dulu. Caranya gimana? Caranya kayak begini. Jadi saya langsung saja, tinggal saudara ini baca sendiri, ya. Kayak begini. Ini saya blok diagram kayak begini. Jadi signal yang diterima itu sudah mengalami tambahan noise yang sudah lihat, ya. Ya kan? Ini menyulitkan ini, ya, untuk dijustifikasi dan diputuskan sebagai bit 1 atau bit 0. Jadi prosesnya pertama kali dia masuk ke
blok diagram ini. Nah, di sini adalah suatu level threshold ya untuk membatasi ya apa namanya level amplitudanya dan maksimum minimumnya berapa sehingga dibatasi dulu. Nah, kemudian dibagi dua, ada yang ke kanan dan yang ke bawah. Yang ke bawah itu adalah masuk ke BPF ya, lalu difilter oleh bukan BPF tapi high pass filter, maksudnya agar supaya timbul ya distorsi sehingga menimbulkan apa jumlah spektrum komponen spektrum yang besar di sini, dan di antara komponen spektrum ini pasti ada komponen spektrum yang jatuh pada frekuensi fundamentalnya, pada frekuensi aslinya ya. Nah, kemudian sinyal ini yang masih distorsi ini kemudian masuk ke rangkaian non-linear, di sini pun sama ya, di non-linearisasikan ya, sehingga sinyal itu semakin apa namanya uh, semakin mendekati pulsa begitu ya. Nah, kemudian apa namanya masuk ke sini ya, masuk ke phase alignment. Jadi fasanya itu diatur ya sesuai dengan yang dikirim, sehingga setelah masuk ke rangkaian semi trigger di sini akan menghasilkan sinyal digital kayak begini, yang mana ini berupa sinyal clock sebetulnya ya. Untuk apa keperluan clock ini? Adalah untuk proses interpretasi dan decision making proses. Nah, kita tahu bahwa dalam teknik digital itu kan pasti ada namanya sinyal clock ya. Sinyal clock inilah yang menentukan kapan dia berubah ya dari 0 ke 1 atau 1 ke 0. Itu dibaca sebagai level 1 atau simbol 1, simbol 0. Itu tergantung daripada clock-nya. Ya, tergantung daripada clock-nya. Jadi dalam transmisi digital itu ada namanya sinyal clock. Kalau dalam analog itu nggak ada, karena hanya betul-betul berdasarkan frekuensi. Di sini clock itu sangat penting sekali untuk proses sinkronisasi ya. Jadi antara pemancar penerima itu dapat bekerja baik itu karena ada sinyal clock. Clock ini fungsinya buat apa? Buat sinkronisasi antara pemancar dan penerima. Jadi ketika di sana dia naik, clocknya di sini pun harus segera juga naik begitu ya. Jadi terjadi sinkronisasi. Oke, nah setelah kita dapatkan peroleh sinyal clocknya, baru kita dapat kembali untuk menentukan ya atau membuat keputusan itu adalah sinyal 1 atau bit 1 atau bit 0. Sehingga diperoleh di sini adalah sinyal digital yang persis seperti aslinya ya. Nah, baru setelah ini kita peroleh seperti ini, baru ditransmisikan ulang ke stasiun berikutnya. Dan ini terjadi berulang-ulang terus proses ini. Sehingga repeater yang memiliki proses regeneratif seperti ini, ya, atau proses untuk dapat meregenerasi baseband signal yang sudah mengalami distorsi, sudah mengalami pemburukan karena noise dan redaman dan sebagainya, itu diregenerasi kembali, ya, kembali segar, fresh kembali, ya, seperti aslinya, nggak persis sama mungkin, tapi mendekati seperti aslinya, baru dikirim lagi atau ditampilkan ulang ke stasiun berikutnya. Nah, repeater yang punya kemampuan seperti ini disebut sebagai regenerative filter. Maaf, bukan filter, apa? Repeater. Jadi stasiun repeater yang memiliki kemampuan meregenerasi baseband signal digital setelah mengalami distorsi, lalu edit noise, kernel gain, dan sebagainya, itu adalah sebuah repeater yang disebut sebagai repeater regenerative repeater. Repeater yang mampu melakukan regenerasi terhadap baseband signal digital sebelum ditransmisikan. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sinyal digital ya, setelah diregenerasi, ya, oke, setelah diregenerasi kemudian keluar bisnya, sinyal digitalnya itu kembali seperti aslinya, itu juga sama, harus kita coding dulu. Sehingga sinyal itu disebut sebagai line coding signal. Line coding signal ini merupakan sinyal PCM TDM
ya, yang akan dimodulasi, kemudian di ujung terima sana dikembalikan lagi ke sinyal aslinya. Ya, pokoknya sinyal ini adalah sinyal coding atau line coding signal. Oke. Nah, line coding signal itu adalah sinyal setelah decoding ke dalam bentuk kode apa? Kode HDB3. Jadi HDB3 adalah merupakan kode yang digunakan untuk mengcoding atau mengkodekan base-base sinyal digital setelah proses regenerasi ini, ya, untuk dikirimkan kembali ke stasiun berikutnya. Jadi sinyal digital ini jadi bukan murni sebagai sinyal digital non-return to zero, tapi signal yang disebut sebagai sinyal coding, ya, HDB3, dalam bentuk sinyal HDB3. Nah, seperti apa? Nanti kita bahas minggu depannya. Untuk apa sih tujuannya? Adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi namanya error, ya. Karena apa namanya? Bila mana dalam deretan bit string itu, ya, terdapat bit-bit 0 yang panjang, bit-bit 0 yang panjang ini akan menyulitkan juga untuk penerima itu dapat mendeteksi, ya. 0 itu kan susah, karena nggak ada amplitudanya, nggak ada sinyalnya lah begitu. Kalau diukur 0, susah. Itu nilai apa, gitu kan? Nah, bila mana dalam deretan panjang bit-bit string itu terdapat deretan bit 0 yang panjang, ini harus diubah atau decoding ke dalam bentuk kode yang lain. Agar supaya apa? Agar supaya dapat dideteksi, diterima di ujung penerima, gitu loh, ya. Nah, kode apa sih yang mau kita pakai? Kita akan pakai kode namanya HDB3. Mungkin sudah pernah belajar di kelas 2, ya, tentang teknik coding ini. Sebenarnya coding itu banyak, ya, bukan HDB3 aja, ada HDB3, ada non-return to zero, ada return to zero, ada humming code, ada macam-macam, ya, gitu, ya. Nah, ini akan kita bahas di kesempatan depan yang akan datang. Nah, sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan sekali lagi. Silakan. Kalau cukup lama, ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau ada pertanyaan, barangkali saya cukupkan sampai sekian dulu. Jadi mohon seperti biasa PHP-nya, ya. Tolong dibaca narasi yang ada pada slide saya, atau kalau sudah pengen punya bukunya pun ada di perpustakaan, ya. Perpustakaan mungkin lebih lengkap lagi, Bapak, ya. Jadi di sini kita ambil bagian-bagian yang penting saja. Oke, silakan baca. Kemudian kalau ada atau yang perlu klarifikasi, penjelasan lebih lanjut tentang apa yang sudah saya terangkan, silakan bertanya, ya. Jadi sekali lagi, ya, tolong di review apa yang sudah saya kerjakan tentang baseband signal, ya, bentuk baseband signal, lalu bentuk spektrumnya, lalu batasan bandwidthnya, hasil filtering, daripada sinyal spektrum sinyal baseband, ya, kayak gimana. Tentunya nilai-nilai frekuensinya pun berapa, gitu, ya. Jadi kalau kita ditanya berapa band, kita harus tahu gambarnya, lalu tabel-tabel frekuensinya itu mesti jelas, ya. Dari 0, berapa, dan selanjutnya seperti itu. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana masih ada kekurangan atau kesalahan dari saya, ya. Mohon dapat dikasih tahu, ini bisa saya perbaiki untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.